Hai, teman-teman sudah pernah tahu tidak apa itu pengertian sosiologi? Pengertian sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat perilaku dan perkembangan ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku masyarakat dalam sebuah kelompok yang sedang dibangun. Contoh, kelompok tersebut adalah keluarga, suku, bangsa, negara. Salah satu ahli yang memberikan pengertian sosiologi yang pertama adalah Max Weber. Bunyinya, menurut Max Weber, sosiologi bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik dan hubungan antara berbagai gejala seperti gejala moral, agama, keluarga, dan ekonomi. Kira-kira bagaimana ya ilmu sosiologi bisa terbentuk? Nah, sejarah sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 yang latar belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Istilah sosiologi diperkenalkan Victor Auguste Comte yang kelak menjadi bapak sosiologi. Auguste Comte hidup di masa revolusi Prancis dan periode Napoleon. Ruang lingkup sosiologi, tiga ruang lingkup utama sosiologi. Yang pertama, ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang atau hanya fokus kepada sedang terjadi, bukan apa yang harusnya terjadi atau sudah terjadi. Yang kedua, ilmu murni. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena tujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam tentang masyarakat. Yang ketiga, ilmu abstrak. Sosiologi juga termasuk ilmu abstrak atau tidak bangkit, artinya tidak memperhatikan bentuk serta pola peristiwa yang ada di masyarakat. Jenis-jenis teks sosiologi. Jenis teks sosiologi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sosiologi umum. Sosiologi umum adalah bidang yang menyelidiki dan mempelajari perilaku manusia dalam mengadakan hubungan di masyarakat. Yang kedua, sosiologi khusus. Sosiologi khusus menyelidiki dan mempelajari berbagai sektor dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sosiologi sebagai ilmu terapan, artinya memiliki tujuan mencari bagaimana cara menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mencegahkan masalah praktis dan yang di masyarakat. Yang keempat, sosiologi sebagai ilmu murni. Disebut ilmu murni karena memiliki tujuan membentuk dan mengembarkan pengetahuan secara abstrak sehingga mutunya dapat ditimbangkan. Yang pertama, teoristis. Sosiologi yang berusaha menyusun sebuah abstrak yang berupa kesimpulan tentang berupa akibat-akibat dari berbagai gejala sosial yang diteliti berdasarkan kepada hasil pengamatan empiris. Yang kedua, empiris. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berdasarkan kepada realitas sosial yang benar-benar terjadi di lapangan masyarakat, bukan merupakan sebuah speksual. Yang ketiga, non-etis. Sosiologi bukan untuk menentukan mana yang tidak baik, mana yang buruk dan mempersalahkan, melainkan memberikan penjelasan yang logis latar belakang fenomena tertentu. Yang keempat, kumulatif. Kumulatif artinya sebuah argumen tentang fenomena dan dalam sosiologi harus melandaskan kumpulan beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Selain 4 ciri setelah disebut, sosiologi memiliki teori yang berbeda. Teori sosiologi memahami masyarakat tanpa berfokus pada konsep baik atau benar, sedangkan sosial lainnya lebih fokus pada komentar masyarakat, tujuan ke arah politik. Secara sosial juga berbentuk dari seperangkat perandingan, hipotesis, argumen atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena sosial. Maka ketika kedua teori sosial tidak terlalu memperhatikan sisi objektivitasnya.